Apa kesamaan antara Warren Buffett, Elon Musk, dan Bill Gates? Ketiganya telah memuji Feynman Technique sebagai salah satu metode yang efektif dalam proses pembelajaran sepanjang hidup mereka. Richard Feynman, seorang fisikawan terkenal, mengembangkan dan membuktikan teknik ini sebagai cara yang sangat efektif untuk mempelajari topik baru. Dengan menggunakan metode ini, siapapun dapat menguasai topik apa saja secara mendalam. Bill Gates dalam wawancaranya dengan Business Insider menyatakan bahwa teknik Feynman sangatlah kuat. Ketika seseorang mencoba menjelaskan sesuatu kepada orang lain dan kesulitan melakukannya, itu menjadi indikator bahwa pemahamannya sendiri masih belum utuh. Warren Buffett juga menyebut bahwa teknik ini membantunya memahami konsep keuangan yang kompleks secara lebih mendalam. Langkah-langkah dalam teknik Feynman sederhana. Pertama, pilih topik yang ingin dipelajari dan pelajari secara mendalam. Kedua, jelaskan topik tersebut seolah-olah Anda mengajarkannya kepada orang lain. Ketiga, identifikasi bagian-bagian yang belum Anda pahami dengan baik, lalu kembalilah ke sumber materi untuk memperjelasnya. Keempat, ulangi proses ini sampai Anda mampu menjelaskan topik tersebut dengan cara yang sederhana dan jelas. Teknik ini terbukti berhasil. Sebuah studi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan teknik Feynman memiliki nilai tes yang lebih tinggi dan mampu mempertahankan informasi lebih baik dibandingkan siswa yang tidak menggunakannya. Contohnya, jika Anda sedang mempersiapkan ujian sains dan merasa kesulitan memahami proses fotosintesis, Anda bisa memulainya dengan mempelajari definisi dan prosesnya. Setelah itu, coba ajarkan kembali proses tersebut kepada teman atau bayangkan sedang menjelaskan kepada seseorang. Jika menemukan bagian yang masih membingungkan, catat dan pelajari lagi bagian itu. Selain membantu dalam pemahaman, teknik ini juga melatih otak untuk berpikir aktif, berbeda dengan sekadar membaca pasif. Ini juga membantu menghemat waktu karena Anda bisa langsung fokus pada bagian yang belum Anda kuasai. Namun, penting untuk diingat bahwa teknik ini memerlukan waktu dan latihan. Jangan berkecil hati jika awalnya terasa sulit. Semakin sering diterapkan, semakin mudah dan efektif hasilnya. Anda bisa menggunakan teknik ini tidak hanya dalam pembelajaran akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempelajari bahasa asing atau sejarah film. Selain teknik Feynman, ada beberapa strategi belajar lain yang terbukti efektif. Beristirahat secara teratur. Belajar dalam sesi singkat diselingi istirahat 5 menit, terbukti meningkatkan daya ingat, mengurangi stres, dan meningkatkan kreativitas. Ini jauh lebih efektif daripada belajar terus-menerus dalam waktu lama. Ciptakan area belajar khusus. Dengan memiliki ruang belajar yang hanya digunakan untuk belajar, otak Anda akan terlatih untuk lebih fokus. Misalnya, dengan menyalakan lampu belajar khusus hanya saat belajar. Fokus pada konsep, bukan hanya fakta. Pemahaman konsep lebih bertahan lama daripada sekadar menghafal fakta. Dalam mata kuliah seperti anatomi, mengetahui fungsi tulang jauh lebih penting daripada sekadar menghafalnya. Tidur yang cukup. Tidur malam yang berkualitas sangat penting untuk proses konsolidasi memori. Tanpa tidur yang cukup, otak tidak bisa menyimpan informasi secara efektif. Mencatat dengan efektif. Catatan yang dibuat dan dikembangkan sesaat setelah kelas berakhir akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan mencatat seadanya dan menundanya. Aktif bertanya. Mengajukan pertanyaan tidak hanya membantu pemahaman, tapi juga memberi kesempatan bagi pengajar untuk menjelaskan lebih dalam. Ini merupakan bagian dari pembelajaran aktif. Melafalkan dan mengajar ulang materi. Metode active recitation atau mengulangi dengan suara keras membantu memperkuat ingatan. Mengajarkan kembali kepada orang lain juga merupakan bentuk pembelajaran yang sangat efektif. Gunakan teknik mnemonik, membuat singkatan atau jingle dari informasi penting, membantu proses penghafalan. Contohnya, Roy G. BEV untuk warna-warna pelangi. Metode Protege Effect, belajar dengan mengajar. Mengajarkan materi kepada orang lain membuat kita belajar lebih dalam. Bahkan jika Anda tidak punya orang lain, Anda bisa mengajarkan kepada objek seperti boneka atau kursi kosong yang dikenal sebagai metode rubber ducking. Penelitian menunjukkan bahwa proses ini meningkatkan kesadaran metakognitif dan daya ingat.
Gunakan buku teks secara aktif. Jangan hanya membaca pasif. Gunakan metode SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, Review, untuk memahami isi buku teks dengan lebih efektif. Konsistensi lebih penting dari intensitas. Belajar secara bertahap dan konsisten lebih efektif daripada belajar intens mendekati ujian. Mulailah lebih awal agar saat menjelang ujian, Anda hanya tinggal meninjau ulang. Teknologi pendukung, program seperti Betty's Brain telah dikembangkan untuk melatih siswa dalam mengajar sekaligus belajar. Program ini membuktikan bahwa mengajarkan topik ke orang lain, bahkan komputer, sangat efektif dalam memperkuat pemahaman. Dari uraian panjang mengenai berbagai teknik belajar yang terbukti efektif, dapat disimpulkan bahwa proses belajar yang mendalam dan bermakna tidak hanya bergantung pada durasi atau intensitas waktu belajar, tetapi lebih pada strategi yang digunakan dalam mengelola informasi dan merangsang fungsi kognitif secara optimal. Teknik Feynman yang telah diaplikasikan oleh tokoh-tokoh besar seperti Warren Buffett, Elon Musk, dan Bill Gates menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan dalam memahami konsep kompleks terletak pada kemampuan untuk menyederhanakan dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Metode ini bukan hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Lebih lanjut, studi dan penelitian yang telah dilakukan, termasuk eksperimen terhadap siswa dari berbagai jenjang pendidikan, menunjukkan bahwa mereka yang menerapkan teknik Feynman memiliki tingkat pemahaman dan daya ingat yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak menggunakannya. Ini memperkuat premis bahwa dengan menjelaskan ulang sebuah topik menggunakan bahasa sederhana, siswa tidak hanya memahami lebih baik, tetapi juga dapat mengidentifikasi celah dalam pengetahuannya sendiri. Namun pembelajaran yang efektif tidak berhenti pada satu metode saja. Beberapa strategi tambahan turut menunjang keberhasilan belajar, seperti teknik protege effect, belajar dengan cara mengajar, yang telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran metakognitif dan memperdalam pemahaman materi. Ketika seseorang mempersiapkan diri untuk mengajar, secara alami ia akan mencari pemahaman yang lebih luas, mengorganisir materi dengan lebih rapi, dan fokus pada inti informasi yang relevan. Bahkan mengajarkan materi kepada objek tidak hidup seperti boneka karet, rubber ducking, pun dapat menjadi cara yang efektif untuk menguji sejauh mana seseorang memahami sesuatu. Selain itu, manajemen waktu belajar juga sangat penting. Alih-alih belajar berjam-jam tanpa henti, pendekatan Pomodoro atau sesi belajar singkat disertai istirahat 5 menit terbukti lebih produktif. Istirahat singkat membantu menyegarkan otak, meningkatkan daya ingat, serta mengurangi stres dan kejenuhan. Kualitas lingkungan belajar pun memainkan peran krusial. Dengan memiliki area khusus yang hanya digunakan untuk belajar, otak akan terlatih untuk langsung fokus saat berada di area tersebut. Kebiasaan-kebiasaan lain seperti tidur cukup, mencatat dengan metode aktif, mengajukan pertanyaan, serta penggunaan mnemonik turut memperkuat efektivitas proses belajar. Tidur yang cukup, terutama tidur yang mengandung fase REM, sangat diperlukan untuk konsolidasi memori jangka panjang. Tanpa tidur yang cukup, informasi yang telah dipelajari tidak akan tersimpan secara permanen. Demikian pula mencatat secara aktif setelah kelas akan membantu memperdalam pemahaman terhadap materi yang baru saja dipelajari, serta membantu recall di kemudian hari. Dalam ranah akademik yang penuh tantangan, pelajar tidak bisa lagi hanya mengandalkan membaca dan menghafal. Pendekatan yang lebih aktif, reflektif, dan strategis sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kemampuan untuk membedakan antara fakta dan konsep, memahami struktur dan makna mendalam dari materi, serta menerapkannya dalam konteks nyata akan menjadi keterampilan utama dalam dunia pendidikan modern. Akhirnya, semua metode dan strategi ini menunjukkan bahwa belajar secara cerdas, study smarter, not harder, lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Mengintegrasikan teknik-teknik seperti Feynman Technique, Protege Effect, SQ3R, dan manajemen waktu yang baik akan memberikan landasan yang kuat untuk mencapai kesuksesan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai bagus, melainkan tentang membentuk cara berpikir yang kritis,
adaptif, dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan masa depan.